Welcome, shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah KP tanggal 16 November 2002 dengan tema penginjilan perlu gak sih? Selanjutnya saya akan membacakan tim pelayanan ibadah KP hari ini. Pelayan firman ada Koas, liturgos ada Billy, bass ada Kosurya, drum ada Jonathan Almer, pianis ada Raina, telepon ada Michael, singer ada Aileen sama Ciamel, penyambutan dan absen ada Ciklara, teknisi slide ada Koverdi, Wata dan DS ada saya sendiri. Pir hari ini ada penetua KU. Siapa kok namanya kok? Oh iya kok Thompson. Di sini masih Cionan, kan Cionan nggak bisa datang, maaf ya. PSI ada Pendi. Selanjutnya saya akan membacakan aturan ibadah KP. Pertama, semua jemaat dan pelayan gereja diharuskan memakai masker selama mengikuti kegiatan ibadah. Pemakaian masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis. Kedua, pelayan mimbar serta pemain musik diberikan opsi melepas masker selama berbicara di mimbar. Jika sudah selesai berbicara atau bernyanyi, harus kembali memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung. Ketiga, jemaat diperbolehkan saling melayani dengan menjabat tangan, temu kepala atau namanse dengan memperhatikan jaga jarak. Keempat, pastikan sebelum berangkat sudah dalam kondisi sehat dan tanpa ada gejala. Sudah semuanya dan semuanya kita masuk ke saat teduh ya. Billy. Cek. Shalom teman-teman pemuda. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kasih tahu ke sebelahnya, Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Kasih tahu lagi ke sebelahnya, kamu hari ini cantik dan ganteng banget loh. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa. Woi. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh kembali datang bersama-sama dengan kondisi tubuh yang sehat. Mungkin di tengah banyak berita yang teman-teman kita semua tahu bahwa katanya COVID lagi naik lagi gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau pada minggu hari ini teman-teman kita boleh sama-sama ibadah bersama di Komisi Pemuda GKI Perniagaan. Dan satu hal lagi yang harus kita syukuri bahwa hari ini adalah perdana kita pakai ruangan baru di Gereja GKI Perniagaan. Boleh tepuk tangan dong buat hari ini, luar biasa. Dan saya merasa itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu adalah semua kebaikan tangan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Teman-teman semua yang sudah hadir, boleh saya undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, datanglah ke bait-Nya. Dengan sambil bertepuk tangan dan bersuka cita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Nyanyikan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya ajak teman-teman kita lebih semangat lagi menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita datang ke hadirat Tuhan, katakan bersama-sama, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Rekan-rekan pemuda, kebaktian pemuda hari ini hanya dapat berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah menyertai teman-teman sekalian. Dan bersertamu. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita menyadari bahwa setiap apa yang terjadi di kehidupan kita merupakan satu anugerah Tuhan yang kita gak pernah bayangkan kalau Tuhan bisa memberikan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bisa bangun pagi, kita bisa, mungkin ini mingguan ya ibadahnya ya. Setiap minggu kita bisa ketemu teman. Mungkin tiap minggu, Antoni lagi gitu ya. Tapi saya merasa bersyukur gitu. Kalau saya masih bisa bilang Antoni lagi, berarti kita sama-sama masih bisa bertemu. Dan saya yakin ini semua gak terlepas dari tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kali hal-hal yang kecil aja, itu kadang kita lupa syukuri. Kalau kita masih bisa tidur malam dan bangun pagi. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk lebih bersyukur lagi. Untuk lebih menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk lebih mau mendengarkan apa kata Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik teman-teman. Karena apa yang disiapkan Tuhan selalu yang terindah untuk kita. Mungkin secara otak atau pikiran kita gak nyangka bahwa kenapa Tuhan harus kayak gini dan kayak gini. Tapi satu hal yang saya tahu, dan saya juga yakin teman-teman tahu, bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah untuk kita. Mari bersama-sama saya ajak teman-teman kita angkat pujian. Kau yang terindah dan Kau yang termanis di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kau yang terindah. Dengan sepenuh hati. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti
ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Nyanyikan bersama-sama, ku sembah kau. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Teman-teman, saya ajak kita untuk nyanyikan lagu ini yang indah. Dengan suara kita yang indah. Mari kita angkat pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Ku sembah kau. Sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Ku tinggikan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu Semua lidah akan mengaku. semua lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sungguh Tuhan yang termanis dalam hidup kita. Kita sebagai ciptaannya patut memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin tidak hanya seminggu sekali, tapi bahkan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita katakan harus menjadi pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya yakin teman-teman, Tuhan gak pernah absen untuk menyayangi kita. Tuhan gak pernah absen buat sayang sama ciptaannya. Dan Tuhan juga gak pernah absen buat ngingetin kita kalau kita lagi lupa. Ada Tuhan yang sayang sama kita. Tapi seringkali kita sebagai manusia lupa. Dan gak mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Seakan-akan kekuatan kita bisa untuk melewati setiap masalah yang kita lalui. Tapi teman-teman, kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lebih dari segala masalah kita. Tuhan yang memiliki hidup kita. Teman-teman, saat ini saya mau ajak teman-teman untuk boleh berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya akan memberikan 1-2 menit untuk kita boleh sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita menyadari bahwa hidup kita merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita boleh datang ibadah pada hari ini juga merupakan anugerah Tuhan. Atau mungkin teman-teman memiliki kesalahan atau dosa yang nantinya akan menghambat teman-teman untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya berikan waktu teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan hari ini datang menyentuh kita, menyayangi kita, dan mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Dalam doa mari kita sama-sama katakan lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Karena salib Tuhan yang begitu mengasihi kita. Pancaran yang agung. Kita datang ke kaki salib Tuhan. Pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dan
salibmu, salibmu Tuhan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga. Ada perhentian. Tuhan, kami ucap syukur Bapa, kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Sungguh bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh menikmati setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, maafkan kami kalau sebagai manusia kami seringkali lalai. Kami seringkali kurang mengucap syukur. Padahal berkat dari Tuhan begitu luar biasa ada di kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Kami berdoa jangan sampai dosa dan pelanggaran kami menghalangi kasih Tuhan. Dan juga firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan hari ini. Jangan sampai terhalang karena dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Kristus. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami mau datang dengan hati yang tulus. Dengan penuh kerendahan hati. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah kita hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk teman-teman semuanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagi setiap kita yang sudah menerima berita anugerah, saya mengajak teman-teman untuk boleh bersalam-salaman satu dengan lain dan katakan bersama-sama salam damai ke satu dengan yang lainnya. Sambil berikan senyuman yang paling indah pada pagi hari ini. Kita katakan bersama-sama salam damai. Sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagi. Kita nyanyikan bersama-sama sekali dengan penuh sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku ingin berperangai. Sebagai respon dari berita anugerah, mari kita angkat pujian ini. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku,
tetapi sungguh sayang. Tetapi sungguh sayang, ternyata terjebak. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya. Alright, so hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang William Andreas, TPG William Andreas, atau biasa kita nama panggungnya WAS, kok WAS. Oke, dengan tema hari ini penginjilan perlu nggak sih? Saya mau tanya sama teman-teman, siapa yang udah tahu tema ibadah hari ini boleh angkat tangan? Yang belum tahu follow Instagram KP Pernias. Berarti belum tahu kan? Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman tentang penginjilan. Perlu nggak sih gitu ya? Bulan November, bulan penginjilan. Jadi kita akan ngebahas di minggu pertama ini tentang penginjilan. Sebenarnya perlu nggak sih kita menginjili? Nanti akan dibahas langsung oleh KWAS. Tapi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak teman-teman untuk angkat pujian dalam Yesus. Biar lagu ini bisa membawa kita untuk mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kekuatan di hidupku. Puji Tuhan Allah kita. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya nyanyikan bersama-sama, kekuatan di hidupku hanya ku dapat dari Kristus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan bersama-sama, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berseru berharap dalam Kristus. Berseru berharap dalam Yesus. Teman-teman, saat ini saya mau ajak teman-teman dalam sikap berdoa. Kita siap untuk menyambut firman Tuhan.
Saya mau ajak teman-teman untuk kita angkat pujian ini refnya sekali lagi. Berseru, berharap dalam Yesus. Tanpa singer dan juga saya, kita nyanyikan bersama-sama lagi jemaat Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, Sanggup pulihkan keadaanku dalam Para kau William Andres, silakan. seluruh hidup tak akan goyah selama. Tak akan goyah. Tak akan goyah. Mari kita bersatu dalam doa. Sesungguhnya kami menyadari Engkau adalah Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang terindah, Allah yang mengasihi kami. Dan kami sadar kami adalah manusia yang lemah, dan kiranya Tuhan yang ubah hati kami, agar kerinduan kami adalah untuk menyenangkan-Mu, adalah untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang sekitar kami. Sehingga ketika kami ditanya, perlukah kami menginjili? Dan kami akan menjawab, kami rindu untuk menginjili, menyampaikan firman Tuhan, agar orang sekitar kami berjumpa dengan Kau ya Yesus. Dan kiranya anugerah-Mu terus berlimpah di dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, saya bersyukur sekali kita boleh berada di ruang kebaktian yang direnovasi semakin lebih canggih, ya, semakin canggih, semakin bagus, ya. Dan ditambah lagi ada alat musik baru, ya. Terima kasih untuk kerjasama kolaborasinya, ya. Dan izin saya buka masker, ya. Nanti saya berharap kamu tes antigen karena saya baru pulih dari nakutin, enggak, sudah lama saya negatif, ya. Sempat positif dan sudah negatif, ya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, penginjilan perlu enggak sih, ya. Dan 1 bulan ini kita akan membahas soal tema penginjilan dan apologetika. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yunus pasal yang pertama. Ya. Dan saya menduga dan meyakini bahwa teman-teman tahu kisah Yunus, ya. Saya akan bacakan Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal
yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ini niat sekali ya sampai bayar biaya perjalanan. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Artinya mereka ini adalah bangsa-bangsa lain ya, berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkan dia sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Artinya yang ngomong ini tidak percaya kepada Allahnya Yunus ya, Allahmu. Gitu. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tapi di ayat 13 kita lihat, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Artinya mereka sempat berupaya dulu dengan kekuatan mereka ya, tapi nggak bisa. Lalu di ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat terakhir, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, kenapa Yunus ini menjadi ayat dasar kita membahas penginjilan? Maka dari itu kita perlu tahu dulu penginjilan itu apa. Tetapi kita perlu bedakan antara penginjilan dan kristenisasi teman-teman. Ya, karena negara kita melarang kristenisasi, setuju ya? Mana ada, mana boleh kristenisasi, pasti di penjara kita. Dan memang kristenisasi dan penginjilan itu berbeda. Ini bisa, boleh bantu next aja ya. Boleh next slide-nya. Ya. Kalau kristenisasi itu berarti kita memperbanyak orang jadi Kristen, jadi fokusnya orang banyak jadi Kristen. Tapi penginjilan itu berarti kita membawa orang berjumpa dengan Tuhan, beda. Bukan fokusnya memperbanyak, tetapi membawa orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima itu anugerah, dalam artian yang tugas kita adalah membawa orang
berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang kita sampaikan. Dan soal selamat atau tidak selamat itu tugas Tuhan, bukan tugas kita. Itulah penginjilan. Nah kalau kita kembali kepada kisahnya Yunus, Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan agar Niniwe itu berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui hukuman, melalui peringatan agar mereka bertobat, menerima anugerah Tuhan. Ya, jadi dari situ tuh koneksi dia, ya. Dan jadi kalau kita melihat ya di dalam perjanjian baru, ya, di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus ya. Nah, maksud jadikanlah semua bangsa muridku itu bukan berarti kita tuh menjadikan artinya kita yang membuat orang itu menjadi murid Yesus, menjadi percaya kepada Yesus, tetapi di sini di dalam artian penginjilan di sini kita menyadari bahwa kita itu membawa orang berjumpa dengan Tuhan dan Tuhanlah yang memberikan anugerah sehingga orang yang menerima anugerah itu memberikan diri untuk mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Oke, sampai di situ ya. Dan pada akhirnya lalu mengapa Yunus menolak panggilan tanda kutip memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, kabar baik itu kepada Niniwe. Sehingga pertanyaan kita, apakah harus penginjilan itu jadi ya teman-teman? Yang pertama ya kita melihat, Yunus menolak memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe karena Yunus tidak melihat keindahan kasih Tuhan. Ini menarik ya, Liturgos tidak janjian lagunya soal kau yang terindah ya. Oh tadi saya sedikit merinding ya. Oh ini pas gitu. Karena kita tidak akan menginjili kalau kita tuh tidak punya alasan kenapa kita menginjili. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Dan Yunus tidak punya alasan untuk menginjili ke orang Niniwe. Karena dia tidak bisa melihat keindahan kasih Tuhan. Nah teman-teman, apa yang menjadi alasan kita menginjili orang? Alasan pertama mungkin ya secara normatif kita akan bilang, ya karena Yesus sudah perintahkan kita sebelum naik ke sorga kan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan secara normatif, itu perintah Tuhan. Tetapi tidak hanya itu alasan kita yang selanjutnya adalah karena kita punya dorongan kasih. Dorongan kasih itu datang dari apa? Dari kita dulu melihat Tuhan itu terindah. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, ngapain kita menginjili orang? Iya enggak? Gua nggak merasakan kok kasih Tuhan. Nah sekali lagi, kalau kita punya alasan yang kuat untuk menginjili, kita akan menginjili dengan sukacita. Dan di sini Yunus menolak memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe karena Yunus tidak melihat keindahan kasih Tuhan. Tetapi Yunus tahu nggak itu perintah Tuhan? Tahu kalau kita melihat di ayat 1 dan 2 ya. Di Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Nah Yunus itu dalam bahasa aslinya artinya merpati yang membawa kedamaian. Tetapi sebenarnya dia tidak mau membawa kedamaian ya. Tetapi Tuhan berfirman ya. Di ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ini perintah Tuhan nggak? Iya, Tuhan. Si Yunus tahu Tuhan perintahkan dia untuk beritakan firman, tapi dia menolak. Karena dia tidak punya dorongan kasih, teman-teman. Boleh, next ya. Oh ya. Yunus tahu bahwa memberitakan firman Tuhan ke Niniwe itu perintah Tuhan. Tetapi Yunus tidak memiliki dorongan kasih sama sekali sehingga tidak mau mendengar perintah dan panggilan Tuhan itu. Apa penyebabnya? Setidaknya mungkin ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah si Yunus ini melihat ini panggilan yang tidak biasa. Nabi di perjanjian lama itu tidak pernah dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman, mempertobatkan bangsa lain. Belum pernah. Karena Yunus sebelumnya di dalam 2 raja-raja pernah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan juga. Kepada Israel tabinya. Makanya dia dengan rela untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi kepada Niniwe ini nggak biasa. Dan yang kedua adalah Yunus ini pro Israel.
dan benci keberdosaan yang dilakukan oleh Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kotanya bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu yang menindas orang Israel dengan kejam. Jadi ada perasaan benci. Bagi dia ya udah mati aja lah. Sehingga apa yang dilakukan? Kita melihat di ayat ketiga ya. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Ya. Kemudian dia masuk ke kapal dengan biaya perjalanan, dia ambil dan dia pergi ke Tarsis. Boleh next slide-nya. Teman-teman, kalau kita melihat, Niniwe itu di barat laut. Sedangkan Tarsis itu di barat daya. Jadi ini benar-benar kayak pengen ngejauh gitu teman-teman. Ya. Niniwe di situ, dia hendak ke Tarsis. Artinya benar-benar pengen jauh dari Niniwe. Jauh nih. Dia pergi ke Yopa, terus ambil kapal di situ, bayar perjalanan untuk pergi ke Tarsis. Dan benar-benar artinya dia menolak Tuhan untuk dia itu memberitakan firman Tuhan, mempertobatkan orang Niniwe di sana. Akan tetapi Tuhan intervensi 2 kali. Kita melihat di ayat 4 dulu ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal hampir-hampir terpukul hancur. Itu yang pertama. Dan intervensi yang kedua adalah di ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari sini kita melihat ada 2 intervensi. Intervensi pertama adalah intervensi yang alami. Ya, angin ribut alami enggak? Tetapi intervensi kedua adalah ikan besar makan Yunus. Kayaknya ini ajaib sekali, enggak mungkin, mustahil bagi manusia. Sampai Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan, enggak mungkin. Dan dari intervensi, 2 intervensi ini, kita melihat Tuhan menegaskan bahwa memberitakan firman, memberitakan Injil, itu adalah kehendak Tuhan yang serius. Tuhan serius loh. Sampai Yunus mau pergi, gue intervensi 2 kali. Dan ngeri teman-teman. Artinya pertanyaan tadi, tema kita, penginjilan itu perlu atau enggak, harus atau tidak? Jawabannya iya, Tuhan menghendaki dengan serius. Jadi intervensi Tuhan menjadi penegasan bahwa Tuhan menghendaki dengan serius untuk kita memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Tetapi sekali lagi, Yunus ini tidak punya dorongan kasih, ya, karena dia kesel mungkin, dia kecewa, dia marah kepada Niniwe itu. Dan selain itu, teman-teman, kalau kita melihat Yunus pasal 4, yuk kita lihat sama-sama ya. Yunus pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebelum Yunus pasal 4 ya. Akhirnya singkat cerita ya, cerita Yunus, akhirnya di dalam 3 hari 3 malam itu, akhirnya Tuhan perintahkan ikan untuk muntahkan dia. Dan ketika dimuntahkan itu, dia berdoa, dia bertobat, dan pada akhirnya di pasal yang ketiga, Yunus itu memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Ayat yang keempat, pasal yang ketiga, kita lihat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Singkat aja berserunya ya. Bisa jadi 2 kemungkinan, benar-benar inilah yang hanya dikatakan atau diringkas ya. Ini perkataan Yunus, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yang menariknya, segera ya ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya. Dia menyampaikan firman Tuhan, langsung orang Niniwe percaya kepada Allah. Kemudian di pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan kayak gini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kayak gini teman-teman.
Yunus marah karena apa? Karena Tuhan sayang, karena Tuhan kasih. Ngerti nggak teman-teman? Karena Tuhan sayang kepada orang yang kita benci, kita marah. Nah disinilah kembali lagi, Yunus tidak bisa melihat the beauty of God. Ya, keindahan kasih Tuhan tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga dia merasa, gue marah sama Tuhan. Dan bahkan dikatakan di ayat 2 itu, gue pengen mati aja Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan kasih, panjang sabar. Jadi Yunus itu tidak hanya punya dorongan kasih untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia juga tidak dapat menerima keindahan kasih Tuhan itu kepada Niniwe. Tuhan sayang kepada Niniwe, umat Tuhan. Kenapa dia marah, teman-teman? Jadi sekali lagi teman-teman, kita tuh butuh alasan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya ini dorongan kasih dan kita terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan itu berlimpah dan kita merasa itu sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan menawarkan sesuatu yang kita anggap tidak berharga kepada orang lain, setuju nggak? Kalau kita tidak merasa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu berharga, kita pasti enggan ya. Dan kita tidak merasa juga kasih Tuhan tuh mengubah aku. Seorang William yang dulu pemarah, Tuhan ubahkan untuk William itu mengasihi lebih dalam. Dan kita tidak merasa anugerah Tuhan tuh berlimpah. Overuse aja kita melihat, kita mendengar mungkin, oh Tuhan Yesus mengasihimu. Tiap kita ibadah, akhirnya kita merasa, ya gitu-gitulah. Nah saya kasih contoh kayak gini, mungkin 2 tahun lalu saya pakai ilustrasi ini. Saya minta Yosua deh, maju Yos. Ya, Yos, thank you. Maju. Nah, anggaplah saya tuh lagi jalan di pasar, saya ketemu Yos. Terus perasaan saya tuh penuh belas kasihan, thank you. Ya, penuh belas kasihan lihat Yos ini wajahnya kayak gini ya. Bercanda ya. Terus saya bilang, bro, boleh kenalan gak? Siapa namamu? Yosua. Aneh juga sih. Saya William ya. Saya tuh entah kenapa tergerak hati saya oleh belas kasihan, saya mau kasih kamu uang. 50.000 kok. Boleh deh. Oh ya. Ya nanti kembalikan ya, duduk dulu aja. Duduk dulu. Ya. Thank you. Itu Yos. Ya. Akhirnya dia duduk, dia pulang ke rumah, terus dia lihat uangnya ini benar ya uang asli ya. Coba kamu raba-raba, asli nggak tuh? Oke, asli. Terus yang kedua, William, silakan maju Will. Nggak ada, nanti aja balikinnya supaya kelihatan bagus. Oke, Will, boleh. Oke. Saya melihat William ini penuh belas kasihan juga. Sehingga saya pengen kenalan dia dan saya pengen sekali ngasih uang gitu. Halo Will. Kok Will? Siapa namamu? William ya. Saya William juga. Saya pengen kasih kamu uang ya, tapi saya punya cek. Ya. Maaf ya, lebih gede ya. Anggaplah ini cek ya. Cek 1 miliar. Ya anggaplah kamu terima gitu. Ya silakan duduk ya. Mungkin di dalam hati William ya, ketika dia pulang ya. Ini masih berlanjut teman-teman. Mungkin dalam hati William ketika pulang, ini beneran nggak cek gitu. Dan ketika sore hari dia sengaja ke bank untuk ngecek apakah cek ini benar 1 miliar uang gitu. Dan pada akhirnya ternyata benar. Uang 1 miliar. Oke. Akhirnya William nih kaget gitu. Dapat uang 1 miliar. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman dapat uang 1 miliar. Will, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu dapat uang 1 miliar, Will? Kasih mama. Kasih mama.
Bangun usaha. Bangun usaha. Ya, selain Nikah. bangun usaha, kamu ngapain? Pastinya. Nikah. Hah? Nikah. Bikin panti asuhan. Oke, bikin panti asuhan. Ya, thank you. Oke. Tetapi kayak gini, Will. Pasti kamu cerita nggak ke orang lain? Cerita kok. Kamu dapat uang 1 miliar kan? Iya. Karena itu uang 1 miliar sangat berharga. Nah, saya kasih ke Yosua. Yos, kamu dapat uang 50.000. Kamu ngapain tuh uang 50.000? Ya buat makan sih kok Bang. Buat makan. Nah, pertanyaan saya sama. Apakah kamu ceritakan dengan se-excited William ketika kamu dapat uang 50.000 itu? Enggak sih. Jujur. Enggak ya? Iya, enggak. Tapi. Oke, thank you untuk bantuannya. Teman-teman lihat ya, semakin berharga yang kita dapat, semakin kita mau menceritakan. Setuju nggak teman-teman? Begitu juga dengan Injil, kalau kita melihat Injil itu lebih dari uang 1 miliar, lebih dari emas, dan lebih dari perak, kita akan cerita dengan sukacita, iya nggak? Seperti William dapat 1 miliar, dia akan cerita kemana-mana, akhirnya ya berbagi jadinya. Ya bangun panti asuhan, oke. Tetapi ketika engkau melihat Injil itu sekedar 50.000, ngapain gua cerita? Benar gak? Nah disinilah kalau kita melihat, Injil itu harus masuk ke dalam diri kita, mengubah kita sehingga kita merasa Injil yang kita terima, anugerah yang kita terima itu mengubahkanku dan itu berharga dan ingin kubagikan. Dan kita punya dorongan kasih itu kepada orang sekitar. Jadi teman-teman, apakah selama ini kita merasakan Injil keselamatan, karya penebusan itu yang paling berharga? Ketika kita merasa itu yang paling berharga, disitulah kita benar-benar akan dengan rindu memberitakan Injil. Tetapi Yunus menolak karena dia tidak punya dorongan kasih dan tidak melihat keindahan kasih Tuhan. Dan selain itu, boleh next slide-nya. Yunus menolak memberitakan firman Tuhan. Ini menarik ya. Karena tidak sadar bahwa dirinya adalah pesan nyata dari firman Tuhan. Nah maksud pesan nyata itu apa teman-teman? Maksud pesan nyata itu kayak gini, boleh next slide-nya lagi. Pesan nyata itu berarti hidup kita itu adalah kitab terbuka. Atau peraga nyata firman Tuhan yang bisa dilihat orang sekitar kita. Kalau Paulus tuh katakan di dalam 2 Korintus itu adalah kita itu surat Kristus. Dan Yunus gak sadar itu. Kenapa saya katakan itu? Yuk kita lihat sama-sama. Sekarang di ayat yang kelima sampai yang selesai ya. Kita lihat satu-satu ya. Karena Tuhan intervensi tadi, ya sehingga kapal tadi berguncang dan hampir hancur, terus di ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Artinya sekali lagi, dia nggak percaya kepada Tuhan, dan ini bangsa lain. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya, tetapi Yunus santai turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, lalu berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Kemudian datanglah nahkoda sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur? Bangun, berseluruhlah kepada Allahmu. Ya, barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini berbeda keyakinan dan berbeda bangsa. Dan kemudian di ayat 7 ya, mereka buang undi. Dan ketika buang undi itu, ketahuanlah Yunus yang kena undi. Dan bertanya, kenapa malapetaka ini terjadi? Nah singkatnya Yunus menjawab di ayat 9. Dia kenalkan diri, aku seorang Ibrani. Kalau di dalam perjanjian lama, Ibrani itu merujuk kepada orang Israel ya. Aku takut akan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu huruf gede semua itu menunjuk kepada Tuhan Yahweh. Allah empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Oke, nah ini menarik ya. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata, apakah yang telah kau perbuat? Akhirnya ayat 11 dikatakan, akan kami apakan engkau? Dan menariknya di ayat 12.
Yunus menjadi peraga firman Tuhan. Dia nggak sadar. Dia bertanggung jawab. Dia bilang, lemparkan saja aku ke laut. Ya, lemparkan saja aku ke laut. Karena akulah yang menyebabkan kalian. Dia bertanggung jawab ya. Dia menjadi peraga firman. Memang sempat di ayat 13 ya, mereka berupaya dulu untuk menyelamatkan diri, tapi akhirnya enggak bisa. Kemudian di ayat 14 mereka berseru kepada Tuhan, ya, Tuhannya Yahweh, Tuhannya Yunus ya. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Dan ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan Yahweh. Sekali lagi ya, Yunus gak sadar bahwa dirinya tuh adalah pesan nyata. Dia adalah peraga firman, kitab terbuka yang dilihat orang, sehingga orang lain itu percaya kepada Tuhan. Dia nggak mau memberitakan Injil kepada bangsa lain, kepada bangsa Niniwe, tapi dia tidak sadar dia telah memberitakan keselamatan kepada bangsa lain di kapal itu. Setuju nggak teman-teman? Yunus nggak sadar ini teman-teman. Dia nolak Niniwe, karena itu bangsa lain tidak biasa Tuhan. Tetapi dia tuh tidak sadar dia telah menjadi peraga firman. Sehingga bangsa-bangsa lain di kapal itu menjadi percaya menyembah Tuhan. Nah teman-teman, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita itu adalah kitab terbuka. Surat Kristus yang bisa dilihat orang teman-teman. Yang menjadi kesaksian nyata firman Tuhan sehingga orang tuh melihat wajah Kristus di dalam dirimu. Nah pertanyaan saya seperti ini. Lalu bagaimana cara hidupmu sekarang teman-teman? Bagaimana cara bertutur katamu ketika ketemu teman-temanmu? Apakah sama seperti dunia ataukah berbeda sehingga orang melihat, kok William beda ya? Dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Apakah sama dengan dunia ataukah beda? Kita ini kitab terbuka teman-teman. Surat Kristus. Bagaimana kita bermedia sosial? Bagaimana cara kita menunjukkan diri kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana cara kita menggunakan waktu, menggunakan uang? Bagaimana cara kita berelasi dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dan bahkan dengan musuh kita? Bagaimana itu semua? Apakah kita menjadi peraga firman? Menjadi surat Kristus? Sehingga orang melihat rupa Kristus di dalam diri kita. Atau kita masih serupa dengan dunia teman-teman. Saya bercerita ada satu misionaris namanya Nicholas Dawg. Dia membagikan Injil, traktat kepada orang-orang di India, teman-teman. Tidak ada satupun yang terima. Traktat dibagikan, dia jelaskan berita Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang mau terima. Malah Nicholas ini sakit TBC, teman-teman. Masuk rumah sakit. Dan menariknya, di rumah sakit ada orang yang sakit parah, terus di tengah TBC dia bantu orang yang sakit parah itu. Dan malah disitulah berita Injil disampaikan. Ya. Kadang kita berupaya dengan perkataan kita, ya, membagikan traktat dan sebagainya. Malah Tuhan pakai tindakan hidup kita, peragaan firman Tuhan yang kita kerjakan itu menjadi kesaksian Injil sehingga orang boleh percaya. Ada satu lagi saksian. Ya. Seminari Alkitab Asia Tenggara, gedung lama itu sempat mau dibakar orang waktu itu. Ini cerita zaman-zaman dahulu banget ya.
Kemudian yang melarang untuk STT saat itu dibakar siapa? Tukang becak. Tukang becak sekitar, dia bilang kayak gini, jangan bakar, orang-orang di sini orang baik. Ngeri. Karena kesaksian hidup. Sehingga tukang-tukang becak itu memang kita tidak menginjili tukang becak itu, tapi tukang becak itu melihat, ini orang-orang baik, jangan dibakar. Teman-teman, sampai sejauh mana hidupmu itu memberagakan firman? Ya, apakah penginjilan itu perlu untuk kita lakukan? Iya, dan Tuhan menghendaki dengan serius. Tetapi jangan sampai hanya sebatas ya karena Tuhan perintahkan, enggak itu. Kiranya kita memberitakan firman Tuhan karena ada dorongan kasih dan kita merasakan kasih itu sangat berharga dalam kehidupan kita dan itu sangat berharga sehingga kita ingin menyampaikan. Dan tidak hanya itu, kita ingin memperagakan kasih Tuhan itu, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga langkah praktisnya, boleh next, ini yang terakhir. Ini saya dapat dari seminar dari seorang profesor di Dubai ya. Waktu datang ke saat seminari Alkitab Asia Tenggara, saya cari bukunya, tidak ketemu. Dia katakan penginjilan di konteks negara mayoritas Islam itu tidak hanya soal word, berkata-kata, tetapi juga bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau hidup. Nah itu kan memperagakan firman kan, dan baru your word. Akhirnya kita bagi traktar, kita injili dengan penginjilan dan sebagainya. Tetapi bagaimana engkau hidup, itu menjadi kesaksian nyata juga teman-teman. Nah sekarang saya ingin ajak teman-teman, yuk bertobat. Engkau saat ini mungkin ngomong asal-asalan, yuk bertobat. Mungkin saat ini engkau bermedia sosial, asal-asalan, yuk bertobat. Mungkin engkau berelasi, engkau dengan keluargamu asal-asalan juga, yuk kembali memperagakan firman. Dan saya rindu untuk kita tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tuh benar-benar ingin menyampaikan firman Tuhan. Sehingga orang lain tuh berjumpa kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan aku, yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit mengalahkan maut, dan aku dibenarkan di dalam Kristus, dan aku diselamatkan. Dan kita ingin sampaikan itu kepada orang sekitar. Karena kita melihat Tuhan itu yang terindah. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Dan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan Injil pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu meneguhkan kami untuk kami melihat harusnya kami memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga orang sekitar kami berjumpa dengan Tuhan lewat perkataan kami, lewat penyampaian firman Tuhan yang kami saksikan, dan lewat peragaan hidup kami. Tuhan, tolong kami, ubahkan kami, ya Allah Roh Kudus, kuduskan kami, transformasi hidup kami, untuk kami menjadi surat Kristus, kitab terbuka yang dibaca sesama kami, dan mereka pun melihat wajah Kristus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang tentu saja menguatkan iman kita, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mulai dari ruangan ini dengan cara mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk berdoa syafaat. Dan ini ada 3 pokok doa syafaat. Yang pertama, semua pada tahu ya, sekarang kan lagi ada Indonesia lagi banyak banget anak-anak kecil yang tiba-tiba kena ginjal akut ya. Yang mari kita doakan Kemenkes Indonesia agar dapat segera menemukan penyebab pada anak-anak kecil yang tiba-tiba terkena penyakit gagal ginjal akut. Dan yang kedua, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita doakan Indonesia agar dapat selalu aman dan tidak ada lagi ancaman teroris. Dan yang ketiga, kita doakan untuk acara persiapan Natal agar dapat berjalan lancar. Dan ada minggu ini ada 2 jemaat kita yang ulang tahun, yaitu Nicholas tanggal 2 November dan Veronik tanggal 3 November. Mari kita doakan juga. Mari kita bersatu dalam doa. Yang pertama, mari kita doakan untuk Kemenkes Indonesia agar dapat segera menemukan penyebab pada anak-anak kecil yang tiba-tiba terkena penyakit gagal ginjal akut. Mari kita doakan. Yang kedua, kita doakan Indonesia agar dapat selalu aman dan tidak ada lagi ancaman terorisme untuk di acara Natal. Mari kita doakan pokok doa ini. Ketiga, kita doakan untuk acara persiapan Natal agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoakan untuk Ko William dan terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau berikan kepada Ko William dan apa yang telah Engkau sampaikan melalui dia atas firman-Mu. Biarkanlah kami juga Tuhan Yesus meresapi firman-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan berkati juga untuk pelayanan Koas Tuhan Yesus. Biarkanlah dia selalu melebarkan sayapnya dimanapun dia berada dan dia juga dapat menginjili orang lain. Dan juga Tuhan Yesus, biarkanlah kami juga sebagai hamba-Mu ini dapat menginjili orang-orang yang belum mengenal-Mu agar dapat lagi lebih mengenal-Mu lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoakan untuk teman-teman kami yang telah 1 tahun ini Engkau tambahkan umurnya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa yang jauh dari kurang sempurna, biarlah Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tahu doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cek. Oke. Baik, rekan-rekan pemuda, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan persembahan yang kita akan memberikannya hari ini. Seperti biasa, persembahan bisa tetap ditransfer. Apakah ada amplop persembahan teman-teman pengurus? Gak ada? Jadi semua sistem scan ya, transfer ya. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, karena berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau ku berlambat. Syukur atas kasih sayang dari sayang dan teman. Bait yang kedua. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Buat yang ketiga teman-teman saya undang untuk berdiri. Kita akan pujian bersama-sama. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersatu doa. Ya Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami. Untuk setiap hal yang kami lihat. Dan kami yakin dan membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kami ucap syukur kalau pada hari ini kami juga boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah persembahan ini boleh menjadi saluran berkat untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Agar bisa menjadi satu wadah kasih Tuhan. Dan juga menyebarkan Injil Tuhan dimanapun. Terima kasih Bapak. Hanya dalam Tuhan kami bersyukur. Amin. Teman-teman balik kembali ke tempat duduknya. Alright, so hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman tentang penginjilan perlu nggak sih? Satu hal yang saya selalu ingat kalau masalah penginjilan itu satu lagu yang nyatakan Yesus dalammu. Karena biasanya penginjilan itu bukan dimulai ketika teman-teman ngomong di depan banyak orang terus kayak banyak yang percaya gitu. Tapi sesimpel apa yang kita lakukan bisa jadi satu cerminan Tuhan. That's why kita pernah nyanyikan lagu Nyatakan Yesus dalammu. Karena hidupmu kitab terbuka. Tapi yang lebih penting lagi teman-teman, ketika teman-teman mau menyatakan Yesus dalam diri kita semua, kita juga perlu menyadari bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan namanya, untuk menyebarkan Injilnya. Itu sedikit pesan yang saya tangkap hari ini. Untuk bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Semoga kita semua setelah keluar dari ruangan ini bisa menjadi satu saluran berkat Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan, bukan mengkristenisasi tadi. Tapi menjadi penyebar Injil Tuhan. Memberitahukan ke banyak orang tentang kasih Tuhan. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Saya mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Segala cita-cita dan masa depanku menjadi milikmu. Biar semua bangsa-bangsa di dunia bisa melihat keajaiban Tuhan. Bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Apalagi kalau kita sudah merasakannya, kalau kita tahu Tuhan yang indah. Kita kasih tahu ke banyak orang, Tuhan ku indah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang untukmu. Jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Rekan pemuda, saya ajak untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Kita nyatakan bersama-sama, Tuhan inilah hidupku. Biar segala bangsa boleh melihat kasih Tuhan dari diriku. Kita angkat pujian ini, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita nyanyikan refresh sekali lagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku.
bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan, Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kiranya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita mau arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan kiranya hidup kita menjadi kemuliaan, menjadi surat terbuka, menjadi surat Kristus bagi dunia. Dan dunia melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan, kasih yang nyata yang telah Yesus berikan kepada kita, dan kiranya kuat kuasa pengudusan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Oke. Teman-teman, ini ada warta lisan. Yang pertama pas banget nih, siapa yang mau menginjili orang, silakan datang di Staycation KP tanggal 11 sampai tanggal 12 November. Ada di Kinasi Resort Depok, meeting point-nya GKI Perniagaan pukul 6:30 malam dengan tema Quarter Life Chris or Challenge. Siapa yang udah siap menginjili, silakan datang ke sini. Dan staycation bisa didaftar lewat link di sini dan cuman ada 50 seat. Jadi ini sangat VIP ya. Oke, minggu ini lanjut, kita ada KP Sehat. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau makin sehat? Oke, terima kasih Kak Surya. Jangan lupa hari ini kita ada KP Sehat jam 3 sore di Taman Duta Mas Sports Center. Itu bisa daftar ke Hengki, jangan ke saya. Saya lagi cuti. Jadi ke Hengki. Next. Udah nggak ada dan ibadah KP selesai. Terima kasih. Teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Billy Stefanus, singer saya hari ini ada Aileen, ada Cia Amel, di bass ada Kosurya, pianis ada Rania, di drum ada Jojo, dan hari ini kita kedatangan tamu dari gereja GKI Nurdin. Yang melayani bersama dengan kita hari ini ada Michael di saxophone. Thank you so much teman-teman. Happy Sunday. Wah, drumnya dimatiin. Drumnya boleh nyalain, channel 2 naikin. Wih, hafal ya gue ya.
Thank you teman-teman. Abis ini bakmi ya. Oke. Oh. Happy Sunday semuanya. Mikrofon singer. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur.